Selamat siang, ketemu lagi dengan Dr. Budi Laksono. Saya ingin mengajak diskusi lebih lanjut tentang diabetes, masih tentang diabetes, yaitu adalah dropout pada pengobatan diabetes. Seperti kita ketahui bahwa diabetes ini adalah suatu keadaan, bukan suatu penyakitnya, suatu keadaan di mana terjadi penuaan pada kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Karena tua, produksinya berkurang. Sama seperti rambut kita semakin tua, produksi melaninnya berkurang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu suatu penuaan sehingga diperlukan dorongan atau pengobatan yang terus-menerus. Ya, pengobatan terus-menerus selama orang itu ingin sehat seperti itu. Oleh karena itu, pengobatan ini bisa lifetime atau seumur hidup, dan beberapa penelitian tentang pengobatan diabetes ini aman untuk pengobatan jangka panjang dibanding dengan tidak berobat. Kalau tidak berobat justru ginjal dan hatinya akan rusak lebih duluan, bahkan mungkin organ-organ yang lain seperti otak dan hati. Oleh karena itu pengobatan ini justru lebih melindungi tubuh kita dari kerusakan-kerusakan yang lebih awal. Meskipun begitu, pengobatan diabetes ini terutama dengan golongan sulfonylurea yang paling banyak digunakan di masyarakat seperti glimipirid, glibenclamid dan sebagainya, itu mempunyai efek samping. Salah satu efek samping yang sering membuat orang itu drop out adalah hipoglikemi. Hipoglikemi itu kekurangan glukosa dalam darah. Ini terjadi karena apa? Karena ketika minum itu insulin naik, insulin bekerja memasukkan gula di dalam darah itu masuk ke dalam sel. Ketika ini yang dimasukkan banyak, otomatis di dalam darah akan ada suatu kekurangan. Nah, karena tubuh sudah terbiasa dalam level gula yang tinggi, ketika suatu saat ini agak rendah, maka dia akan merasa kelaparan seperti itu. Oleh karena itu ini jangan dikhawatirkan, jangan takut, dan bahkan tidak usah panik karena ini sebenarnya soal masalah pengaturan dosis dan pengaturan frekuensi makan. Nah, saya punya strategi yang sangat sederhana dan ini dilakukan oleh banyak dokter-dokter ahli tentang penyakit dalam ini, dan caranya mudah. Caranya kalau dalam diabetes ini pagi-pagi sebelum makan bahkan subuh itu kita bisa minum sulfonylurea dulu. Glibenclamid, glimipirid boleh. Kemudian setelah itu baru 1 jam kemudian kita sarapan pagi. Dan sarapan pagi ini untuk diabetes kita tahu bahwa kapasitas pankreas kita terbatas sehingga jangan terbiasa makan yang banyak. Gunakan separuh porsi dari biasanya. Misalnya biasanya 1 piring, makannya separuh piring saja. Kemudian nanti sekitar jam 9 harus ada snack atau nasi setengah piring tadi, atau snack yang setara dengan nasi setengah piring itu, sehingga kebutuhan kalorinya kita cukup dan frekuensinya sesuai dengan keadaan gula di dalam darah. Kemudian pada waktu siang makan lagi, dan kemudian separuh piring lagi, dan separuh piring lagi atau bisa diganti dengan snack itu sekitar jam 3 sore. Kemudian makan malam. Nah, dengan ritme perilaku yang teratur, makan dengan teratur seperti ini, insya Allah efek dari obat sulfonylurea diabetes ini tidak akan terasa, tidak akan mendrodok karena kelaparan dan sebagainya. Sangat mudah sekali, coba lakukan dan jangan putus asa untuk melakukan yang terbaik untuk diri Anda. Pengobatan diabetes sangat penting dan sudah teruji aman digunakan seumur hidup.